A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis. Yang kali ini akan melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Bumi Perkemahan Nenek Bongkok. Cerita ini ditulis oleh Angah Put. Dan bagi teman-teman yang penasaran dengan sang penulis, teman-teman bisa langsung cek linknya yang saya sudah siapkan, ada di kolom deskripsi. Oke, tak usah berlama-lama. Bagaimanakah untuk kelanjutan cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Pagi pun tiba dengan cahaya mentari yang begitu cerah. Seperti biasa, sebelum pagi, mereka selalu melakukan senam pagi dan sholat subuh berjamaah. Lalu mereka duduk di dalam tenda karena memang tidak ada lagi kegiatan yang akan dilakukan, termasuk Rama, Dimas, dan Dika yang menunggu jam 9 tiba karena seusai janji mereka akan pergi ke Danau Biru. Riko yang mengetahui itu setelah kejadian Nurul malam tadi mencoba untuk menahan mereka. Ram, kalian jadi ya mau pergi ke Danau Biru itu? Jadi Rik, nanti jam 9 kami pergi. Lebih baik kalian urungkan aja, takut terjadi apa-apa Ram. Rama sedikit termenung, lalu memandang Dimas. Dan Dimas menatap sinis sambil menggelengkan kepala. Enggak, insya Allah kami gak apa-apa korek. Lagian, kami kan cuma mau lihat, bukan ngerusak. Riko pun menyerah untuk membujuk mereka. Rama, Dimas dan Dika tetap pergi. Namun, kalau begitu hati-hati, jaga ucapan. Apalagi kalau buang air, jangan sembarangan. Kalian masih muda dan belum menikah. Pesan Riko membuat mereka bingung. Namun tetap saja mereka hanya mengangguk, seolah mereka paham apa yang dikatakan Riko. Karena yang jelas harus dijaga adalah ucapan dan buang air. Jam pun menunjukkan pukul 9. Sebelum mereka pergi, mereka ke WC dulu untuk puas-puas buang air. Setelah itu, menemui Riko dan berpesan jika Kak Ahmad mencari mereka. Mereka sedang mencari perlengkapan untuk kegiatan. Riko hanya mengangguk. Wajahnya sedikit kelihatan cemas. Ketika kakak pembina sedang mengawasi pintu masuk perkemahan, mereka keluar dengan sigap. Rama yang memimpin dan mengingat-ingat pos-pos yang dilalui mereka waktu itu. Sampai di pos keempat sebelum pos terakhir. Dan akhirnya mereka melihat danau itu lagi. Wih, Dim, fotoin aku. Sambil memberikan HP-nya kepada Dimas. Belum sempat menyelesaikan ucapan, Rama dengan sigap menutup mulut Dimas. Shh, ingat mulutmu harimaumu. Ingat kata Riko tadi. Dimas terdiam dan mulai mengontrol diri. Iya kamu ini Dim, kebiasaan. Dimas hanya melototkan matanya kepada Dika. Lalu sebelum Dika minta foto, Dimas sempat memfoto danau tersebut sekali hingga 2 kali. Lalu Dika turun ke danau karena sebelum menuju danau ada rerumputan ilalang yang cukup luas mengitari danau. Air dari danau itu menggenang ke rerumputan itu. Dan Dika pun turun lalu memanggil Dimas dan meminta difotokan di tempat itu. Selangkah dan selangkah hingga Dika berteriak, "Aduh, kakiku!" Lantas Dimas pun berlari menghampiri Dika.
Begitu pula dengan Rama yang tadinya di bawah, turun menghampiri Dika yang di bawah. Ketika Rama lihat, ternyata kaki Dika terkena paku yang cukup besar. Paku itu berada di sebuah kayu tebal seperti beroti, dan ujung paku itu menghadap atas tepat. Kaki Dika berpijak dan keadaan pakunya berkarat. Darah pun keluar, lantas Dika angkat dan kakinya ditepuk-tepuk pakai sandal agar pendarahan berkurang. Sontak, Rama pun teringat dengan perkataan Riko, lalu menyarankan untuk meninggalkan danau itu dan kembali ke tenda. Dimas membopong Dika. Sementara sebelum meninggalkan danau, Rama sempat mengatakan sesuatu. "Mohon maaf Mbah, jika teman saya lancang dan kurang sopan, tolong dimaafkan. Permisi." Lalu berbalik, meninggalkan danau. Rama tahu, pasti penunggu dari danau itu merasa terganggu dengan sikap Dika yang pecicilan. Lalu Rama pun menyusul mereka berdua dan ikut membopong Dika. "Kamu sih, pecicilan gitu. Siapapun pasti marah kalau kamu bertamunya kayak gitu." "Ya maaf Ram, aku hilaf, sampai lupa pesan Riko." "Untung bukan nyawa kamu. Nih gimana? Kakimu kena paku berkarat malahan." Mata Dika mulai berbinar. "Aku takut diamputasi Ram," Dika berucap dengan nada ketakutan. "Nanti dulu pikir itu. Sekarang pikir apa alasan kita kepada kakak pembina untuk kembali ke perkemahan." Sejenak mereka sempat berpikir sambil berjalan, namun tidak satu pun terpikirkan. "Kayaknya kita terpaksa menemui Kak Ahmad dan mengatakan sejujurnya." Sontak, Dimas dan Dika terkejut. "Jangan gila kamu Ram. Kamu mau kita dilaporkan dengan guru pramuka, lalu diproses oleh guru BK?" "Enggak, aku tahu Kak Ahmad menghargai tipe orang jujur. Makanya lebih baik jujur daripada berbohong. Lalu kakak pembina lain tahu dan tersebar di semua sekolah yang ada. Lebih parah lagi kan?" Dimas dan Dika menimbang-nimbang perkataan Rama, lalu sepakat. Sebelum memasuki gerbang masuk, Rama terlebih dahulu mengintai apakah ada kakak pembina yang sedang berjaga. Sementara Dimas dan Dika menunggu agak jauh dari gerbang. Setelah dirasanya aman, Rama lalu masuk ke dalam dan menuju tenda kakak pembina, mencari Kak Ahmad. Ternyata Kak Ahmad tidak berada di tenda, lalu mencarinya lagi di tempat lain. Dan ternyata Kak Ahmad berada di UKS untuk menjaga Nurul di luar ruangan. Sementara di dalam, Kak Devi tengah duduk di samping Nurul yang tengah terbaring. Rama pun segera menghampiri Kak Ahmad. "Kak Ahmad, ada yang mau saya bicarakan." Kak Ahmad hanya diam dan mendongakkan kepala, seolah ia mau mendengarkan apa dikatakan oleh Rama. Setelah dilihat sekeliling, tidak ada kakak pembina lain selain Kak Ahmad. Rama pun menceritakan apa yang telah mereka lakukan dan menceritakan perihal kaki Dika yang terluka. Karena mendengar itu, Kak Ahmad langsung bergegas keluar dan menuju gerbang, mencari Dika dan Dimas yang menunggu di luar perkemahan di sana. Ketika melihat Kak Ahmad datang, wajah Dimas dan Dika begitu pucat karena takut dihukum. "Bawa teman-teman kamu ke UKS, cepat, sebelum karat bekas paku itu tidak bisa dibuang," perintah Kak Ahmad kepada Dimas. Lantas Dimas hanya mengangguk kepala dan segera membopong Dika, dibantu oleh Kak Ahmad. Sesampainya di pintu gerbang,
ada kakak pembina lain yang sedang berjaga. Tolong jangan katakan apa-apa kepada ketua pembina. Jika di UKS nanti ada yang bertanya, bilang saja terluka saat mencari kayu bakar untuk memasak. Pinta Kak Ahmad kepada kakak pembina yang berjaga tersebut. Lantas mereka hanya mengangguk dan membiarkan mereka lewat. Sesampainya di UKS, Dika langsung mendapat pertolongan pertama. Dan sialnya, karat yang berada di kakinya itu tidak bisa lagi terobati. Lantas Dika terpaksa dilarikan ke rumah sakit karena jaraknya cukup jauh. Kak Ahmad pun meminta izin kepada ketua pembina untuk menelpon pihak rumah sakit agar mobil ambulans menjemput Dika. Ketika meminta izin, Kak Ahmad dimarahin sama ketua dengan alasan tidak bisa menjaga anak didik. Kak Ahmad hanya terdiam. Ambulan pun tiba. Dika pun dinaikkan ke ambulan dan pihak keluarga Dika sudah dikonfirmasi jika Dika dipulangkan karena keadaan kakinya yang cukup parah. Rama dan Dimas sangat merasa bersalah, terlebih kepada Kak Ahmad. Lalu mereka menghampiri Kak Ahmad dan berniat ingin meminta maaf. Kak, kami minta maaf ya, udah nyusahin kakak. Malam ini saya tunggu di tenda kalian. Rama dan Dimas terkejut. Setelah mengatakan itu, Kak Ahmad langsung pergi, meninggalkan mereka. Dimas dan Rama pun kembali ke tenda. Tanpa sadar, ternyata HP Dika masih ada di kantong celana Dimas. Sesampainya di tenda, ketika ingin melepaskan celana dan menggantinya, HP-nya terjatuh dan membuat Dimas sadar. Lah, HP-nya Dika kebawa aku, Ram. Gimana nih? Dari tadi kok kamu baru ingat? Ya mana aku tahu. Apa kita ke rumah sakit? Kalau deket sih enak, Dim. Tempatnya jauh. Pulang dari sini aja kita ke rumah sakit. Oke deh kalau gitu. Lalu ketika Dimas ingin memasukkan HP itu ke dalam tasnya, Dimas sempat memeriksa galeri untuk melihat-lihat foto mereka siang tadi. Sontak Dimas terkejut dan terhenti di satu foto, yaitu foto Dika yang sedang berada di danau dan melihat kepala tengkorak yang ingin menghampiri Dika. Lalu Dika geser lagi foto itu. Karena waktu itu, Dimas mengambil gambar berkali-kali dengan pose Dika yang sama. Semakin digeser, kepala tengkorak itu semakin menuju ke bawah. Iya, arah kaki Dika dan hilang. Dimas yang melihat itu lantas langsung memberitahu Rama. Sama halnya dengan Dimas, Rama beranggapan bahwa luka kaki Dika bukan disebabkan karena hal biasa. Malam nanti kita kasih tahu ke Ahmad. Dimas mengangguk dan langsung menyimpan HP Dika. Malam pun tiba. Tepat setelah Isya, Kak Ahmad datang ke tenda mereka. Ketika itu, anak-anak yang lain pun disuruh tidur terlebih dahulu. Lalu Kak Ahmad menyuruh Riko membentangkan tikar tepat di belakang tenda dan mulai membuat api unggun kecil untuk membuat asap agar nyamuk berkurang, dan mereka pun duduk diikuti Riko. Saat itu Rama memulai percakapan dan mengulang meminta maaf kepada Kak Ahmad. Saya sangat menyesal, Kak. Saya mewakili Dimas dan Dika minta maaf kepada kakak karena sudah bertindak bodoh. Kakak tidak marah. Hanya saja tindakan kalian hampir mencelakai diri kalian sendiri. Karena sebelum kalian, teman-teman Riko waktu itu sempat ingin ke sana
Namun karena mereka ketahuan sama kakak pembina, mereka ditahan untuk pergi. Riko terdiam sambil mengingat kejadian 1 tahun yang lalu, di mana dia mulai menjadi pendiam karena dicap temannya waktu itu sebagai mulut ember. Waktu itu, Riko lah yang memberitahu jika teman-temannya ingin menuju danau itu, dan kakak langsung menahan mereka. Lalu mereka dipulangkan dengan ketua pembina, dicap gagal dalam kegiatan pramuka ini. Karena itulah, ketika kalian bertiga pergi, aku tidak bisa lagi mengadukan kalian ke Kak Ahmad. Aku tidak mau lagi dijauhi oleh teman-teman. Namun aku salah telah membiarkan kalian pergi ke danau itu. Untuk itu, maafkan kami bertiga, Kak. Dan semoga Dika sembuh. Oh iya, Kak. Waktu itu saya sempat mengambil foto di danau itu. Lalu, hah? Mana coba lihat? Sini fotonya. Wajah Kak Ahmad berubah tegang. Begitu pula dengan Riko. Lalu Dimas masuk ke dalam tenda, mengambil HP Dika, dan kembali lagi ke belakang, lalu menunjukkan fotonya tersebut. Ketika melihat itu, Kak Ahmad langsung terkejut. Wajahnya terlihat sangat cemas, dan Kak Ahmad langsung menghapus semua foto yang di danau itu dan mengembalikan HP kepada Dimas. Besok kalian berdua harus ikut kakak ke danau itu. Hah? Ke danau itu? Kaget Rama dan Dimas mendengar pernyataan Kak Ahmad. Ini harus diselesaikan. Kalau tidak, kalian akan terus diikuti, terutama Dika. Takutnya nyawa dia tidak tertolong. Rama dan Dimas mengangguk menyetujuinya. Kemudian, Dimas memulai membuka percakapan. Kondisi Nurul gimana, Kak? Alhamdulillah baik. Ternyata Nurul itu broken home ya. Broken home dari mana sih, Kak? Orang tua dia kan di luar negeri. Di sekolah di sini ikut nenek dia. Katanya sih dia nggak fasih gitu bahasa luar. Makanya memilih sekolah di sini. Kak Ahmad sedikit kasihan dan kagum dengan Nurul. Bahkan teman terdekatnya saja tidak mengetahui latar belakang Nurul tersebut. Kamu lihat kan waktu itu Nurul kesurupan. Rama mengangguk tanpa mengalihkan pandangan kepada Kak Ahmad. Jadi waktu itu Nurul ini mau dibawa sama penghuni rumah tua itu. Karena sosok itu mengetahui jika Nurul kurang kasih sayang sama orang tua. Ya karena itu orang tuanya bercerai, sehingga dia harus ditinggal di rumah neneknya sekarang ini. Rahma yang mendengar itu merasa terpukul sekali, karena selama ini dia melihat Nurul terasa baik-baik saja. Namun luka yang diemban lebih besar dari tawa bahagia yang biasa dia lihat dari Nurul. Hatinya kosong dan pikirannya selalu terpikir, karena dia melihat ayah dan ibunya berkelahi, lalu meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali. Kalau biasanya nenek bongkok itu hanya mengganggu anak wanita yang keluar tidak berhijab dengan cara menarik rambutnya, dan ternyata lain dengan kasus Nurul. Ini disebabkan itu tadi. Rama, Dimas dan Riko hanya bisa terdiam mendengar kisah Nurul tersebut. Lantas Kak Ahmad pun menutup percakapan dengan mengatakan besok pagi-pagi sebelum subuh mereka harus ke danau itu. Dan mereka pun masuk tenda untuk segera tidur. Pukul 3 pagi, Kak Ahmad pun datang ke tenda mereka, lalu membangunkan Rama dan Dimas. Kak Ahmad sudah izin kepada kakak pembina lain yang tengah berjaga, karena Kak Ahmad ini
termasuk pembina yang disegani, maka diizinkan, meskipun tanpa sepengetahuan ketua pembina. Lalu Kak Ahmad mengambil motor yang biasa digunakan untuk membeli perlengkapan di luar desa. Diikuti Rama dan Dimas yang naik motor, lalu menuju danau tersebut. Karena danau itu berada di sebelah desa, jadi bisa ke sana tanpa harus melewati hutan. Namun mereka harus lewat memutar dan jarak tempuh lumayan lama. Sesampainya di danau, Rama mulai merasakan bulu kuduknya berdiri. Sementara Dimas terlihat pucat, menahan ketakutan. Istighfar terus di dalam hati. Selalu ingat Allah dan pikiran jangan sampai kosong. Pesan Kak Ahmad kepada mereka. Ikutin kakak dari belakang, dan apapun yang kalian lihat, jangan sesekali kalian berbicara sebelum kakak perintahkan. Rama dan Dimas hanya mengangguk pelan dan mulai mengikuti Kak Ahmad dari belakang. Sesampainya di tepian danau, Kak Ahmad duduk bersimpuh. Posisi kaki yang didudukinya seperti layaknya bertamu di rumah orang yang sangat disegani. Rama dan Dimas hanya mengikuti apa yang dilakukan Kak Ahmad. Kemudian Kak Ahmad mulai memejamkan mata lama, seperti sedang berkomunikasi. Sesekali Kak Ahmad terlihat menganggukkan kepala. Lama setelah itu, Kak Ahmad menoleh kepada mereka berdua dan mengatakan, katanya Datuk itu marah sama kalian karena kalian tidak sopan saat bertamu di rumahnya ini. Terutama teman kamu itu. Dia berludah sembarangan sehingga salah satu penjaga rumah Datuk itu menyerang teman kamu. Jelas Kak Ahmad kepada mereka. Lantas kami harus bagaimana, Kak? Kalian harus minta maaf sama Datuk. Caranya gimana, Kak? Kak Ahmad kembali memejamkan matanya, seperti menarik sesuatu, dan sikap Kak Ahmad mulai berubah. Lalu membalikkan badan dan duduk bersila menghadap mereka berdua. Kayaknya seperti orang yang sangat berwibawa. Ternyata raga Kak Ahmad dipakai oleh Datuk itu untuk berkomunikasi dengan mereka. Rama yang mengetahui itu mulai berbicara. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam Cuk. Suaranya begitu pelan dan berat. Datuk yang punya rumah ini. Sambil memutarkan tangan menuju seluruh bagian danau. Iya, tahu ndak kamu, kalau bertamu ke rumah orang itu, mulut sama sikap itu harus dijaga. Jangan sembarangan meludah. Mulut itu juga kalau mengatakan sesuatu itu yang baik-baik saja. Sambil mengangguk, iya Toh, maafkan kami dan maafkan teman kami. Tolong jangan ganggu teman kami lagi. Rama memelas, meminta maaf kepada raga Kak Ahmad tersebut sambil mencium tangannya, diikuti oleh Dimas. Tiba-tiba Kak Ahmad menggeliat seperti orang mengeluarkan sesuatu, lalu mengusah dadanya dari bawah ke atas hingga ke mulut. Dan Kak Ahmad tersadar kembali, mengucap hamdalah. Dimas yang tadinya kelihatan begitu pucat, sekarang sudah lega. Begitu pula dengan Rama. Gimana Kak? Udah selesai? Ayo kita pulang. Ketika Kak Ahmad pergi, Kak Ahmad sempat menundukkan kepala untuk permisi pamit kepada Datuk. Namun tidak dapat dilihat oleh Rama dan Dimas. Mereka pun pulang ke perkemahan pada pukul 5 subuh. Di jalan Kak Ahmad mengatakan jika kaki Dika bisa tertolong karena yang mengganggu sudah memaafkan. Tinggal bagaimana pihak rumah sakit saja dalam menangani. Jadikan ini sebagai pelajaran.
Kadang kita tidak tahu apa yang kita tidak lihat. Bisa saja ada. Rama dan Dimas hanya bisa mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Sesampainya di perkemahan, mereka menjalani rutinitas seperti biasa. Dan pada malam harinya, menyalakan api unggun. Malam pun berlalu, terasa begitu cepat. Tidak ada lagi hal-hal yang aneh terjadi. Pagi harinya, upacara penutupan kegiatan pun dilaksanakan. Nurul yang sakit pun berangsur membaik. Lalu setelah semua selesai, mereka pulang kembali ke kota. Sebelum tiba di kota, Regu dari SMP Rama menuju rumah sakit untuk menjenguk Dika. Ternyata Dika harus dioperasi untuk menghilangkan karat paku tersebut. Dan operasi berjalan lancar. Namun Dika belum bisa berjalan untuk beberapa bulan. Singkat cerita, mereka pun kembali masuk ke sekolah. Namun sikap Rama serta Dimas tidak seperti biasa. Mereka menjadi lebih baik setelah apa yang mereka lalui di perkemahan. 3 bulan berlalu, Dika pun kembali bersekolah dan mereka bertiga tetap bersama. Namun tidak dengan sikap mereka yang dulu. Yang terpenting, pelajaran yang mereka terima adalah bersikap sopan dan menjaga tata krama ketika datang ke suatu tempat, dan jangan seenaknya bertindak. Cerita pun selesai. Bagaimana menurut pendapat kalian? Semoga cerita ini dapat memberikan pembelajaran kepada kita semua. Dan bagi teman-teman yang suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.